Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelina Novita Dewi dengan NIM 152011413042 dari Prodi D3 Pariwisata 2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan opini saya tentang pariwisata di pandemi COVID-19. Selamat menonton. COVID-19 yang melanda Indonesia lebih dari 1 tahun ini membuat berbagai sektor penopang ekonomi negara mengalami kondisi yang tidak menentu dan cenderung berada pada situasi yang melemah. Sampai saat ini, industri manufaktur, keuangan, hingga pariwisata menjadi sektor paling terdampak pandemi COVID-19. Berbicara mengenai sektor pariwisata, sebelum pandemi, sektor tersebut menjadi salah satu tumpuan ekonomi negara karena sangat mampu menjadi penyumbang devisa negara terbesar kedua setelah industri pengolahan kelapa sawit. Hal tersebut dibuktikan dengan realisasi devisa negara sebesar 280 triliun rupiah sepanjang 2019. Tidak mengherankan apabila pada tahun 2020 pariwisata diharapkan mampu kembali menjadi tumpuan utama dalam upaya realisasi devisa negara. Namun merebaknya wabah virus corona membuat harapan tersebut sangat sulit untuk diwujudkan. Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik atau bisa disebut BPS, per bulan Juni 2020, jumlah wisatawan khususnya mancanegara mengalami penurunan sangat drastis. Sebagai perbandingan, hingga bulan April tahun 2020, wisatawan mancanegara atau bisa disebut wisman yang berkunjung ke Indonesia hanya mencapai 160.000 orang atau minus 87,44%. Sedangkan pada periode yang sama tahun 2019, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mencapai 1,3 juta orang. Berdasarkan kondisi tersebut, Bappenas memproyeksikan bahwa sektor pariwisata akan kehilangan 12 juta wisatawan year on year. Sementara devisa yang hilang diperkirakan sebesar 15 US$ miliar year on year atau sekitar 219 triliun rupiah. Kondisi tersebut tentu menjadi pukulan berat bagi perekonomian negara dan pelaku pariwisata di Indonesia. Larangan bepergian dan berkerumun pada tempat keramaian merupakan hal yang bertolak belakang dengan kegiatan pariwisata yang selama ini diterapkan pada umumnya, sehingga tentu saja membuat kegiatan pariwisata saat ini seolah menjadi mati suri. Namun, memasuki kuartal ketiga tahun 2020, harapan untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata di Indonesia kembali muncul. Harapan ini tidak terlepas dari kebijakan new normal yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam berbagai sektor, termasuk pariwisata, yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Meskipun sempat diperdebatkan atau dikaji ulang karena kasus positif COVID-19 yang kembali meningkat pasca penerapan new normal, namun new normal atau saat ini dirasa lebih tepat jika disebut dengan istilah post normal, seperti menjadi sesuatu hal yang sangat sulit untuk ditolak, termasuk dalam sektor pariwisata. Tingginya tingkat kejenuhan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional yang terus memburuk menjadi landasan kuat untuk kemudian memulai upaya pemulihan kondisi pariwisata. Bak Gayung bersambut, pemulihan kondisi pariwisata di Indonesia saat ini nyatanya sudah didukung oleh kondisi lain yang berkaitan. Misalnya, dari sektor penerbangan
yang mulai mencatatkan tren positif. Sektor penerbangan tetap membuka penerbangan internasional dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Setidaknya hingga bulan Oktober tahun 2020 terdapat 21 rute penerbangan internasional yang masih tetap dibuka. Data lain menyebutkan bahwa pada periode Oktober 2020, jumlah penumpang Bandara Soekarno-Hatta mencapai 2,14 juta orang atau melonjak sekitar 19% dibandingkan pada bulan September tahun 2020 sebanyak 1,79 juta orang. Harapan pemulihan juga muncul dari keberpihakan pemerintah melalui stimulus pariwisata yang gencar dibahas dan mulai direalisasikan oleh pemerintah dengan nilai mencapai triliunan rupiah. Momentum dan indikator pendukung ini tentu harus dimanfaatkan dan disinergikan bersama para pelaku pariwisata dengan terus berbenah, bangkit, dan menyesuaikan standar baru era post-normal. Menurut pendapat Goldner dan Ritchie pada tahun 2006, mendefinisikan bahwa kebijakan pariwisata sebagai regulasi, aturan, pedoman, arah dan sasaran, pembangunan, promosi, serta strategi yang memberikan kerangka dalam pengambilan keputusan individu maupun kolektif yang secara langsung mempengaruhi pengembangan pariwisata dalam jangka panjang dan sekaligus kegiatan sehari-hari yang berlangsung di suatu destinasi wisata. Berdasarkan pendapat tersebut, maka konsep, strategi, dan inovasi menjadi kebutuhan pokok dalam mengelola wisata secara komprehensif pada era postnormal ini. Pertama, konsep dan standar baru pengelolaan destinasi wisata menjadi hal paling mendasar pada era postnormal. Standar kelayakan protokol kesehatan dan rasionalisasi jumlah pengunjung harus diterapkan secara konsisten sebagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Satu upaya tambahan yang dirasa wajib untuk dimiliki dan konsisten diterapkan para pelaku wisata adalah dengan menyediakan dan menerapkan krisis manajemen melalui penyediaan akses terhadap fasilitas kesehatan lanjutan, bekerja sama dengan pengelola fasilitas kesehatan setempat. Upaya ini bisa diimplementasikan dengan menyediakan ambulans siaga maupun tenaga medis yang siap siaga di lokasi wisata selama jam operasional wisata. Dampak positif yang dirasakan bagi wisatawan dalam maupun luar negeri tentu saja akan meningkatkan rasa aman, nyaman, dan rasa kepercayaan selama melakukan kegiatan wisata. Usaha ini tentu akan sangat relevan dan bermanfaat jika diterapkan secara konsisten. Terlebih, dukungan dan keberpihakan juga akan terus diberikan pemerintah melalui stimulus yang ada. Yang kedua, strategi pemulihan dan penguatan sektor wisata era postnormal secara umum dapat ditempuh dengan terus-menerus membangun kepercayaan pasar terhadap pariwisata Indonesia melalui media promosi yang efektif, seperti melalui influencer media sosial dalam dan luar negeri, iklan dengan jangkauan global, dan terus mengenalkan program Visit Indonesia melalui berbagai kegiatan dan acara yang relevan. Dan yang ketiga, terkait dengan inovasi. Inovasi yang harus dilakukan adalah dengan melihat situasi, kondisi terkini,
riset kebutuhan pasar, dan menangkap tren pasar, serta jangan segan untuk melakukan perubahan atau reorientasi produk destinasi wisata sebagai upaya untuk tetap bertahan dan tetap dilirik oleh para wisatawan. Sekali lagi, COVID-19 memang belum berakhir. Namun, dalam konteks Indonesia, memang ada banyak sekali pertimbangan untuk kemudian perlahan-lahan memulai dan memulihkan kembali sektor vital penopang ekonomi negara. Terlebih, sektor pariwisata, mengingat di dalamnya terdapat banyak sekali aktor, komponen, dan juga sumbangsih besar yang harus tetap dijaga guna mendukung stabilitas perekonomian negara. Perkembangan ketersediaan vaksin COVID-19 yang digadang-gadang sudah siap pada tahun 2021 ini juga harus mampu dijadikan dasar penguat bahwa sektor pariwisata sudah saatnya bangkit dan segera siap-siap untuk menyambut era baru agar semakin produktif, memutar lagi roda perekonomian, dan memberikan sumbangsih besar pada perekonomian negara dengan tetap menyandingkannya dengan standar era post-normal. Sekian opini saya dalam video kali ini. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.